Di belakang tetua ini adalah tempat di mana junior Qin Yichen harus dirawat. Ada banyak kaisar terkemuka dari klan kaisar yang berdiri, termasuk saudara kandung Putri Wenxing. Kakak kedua, adik keempat, kalian semua kembali. Yang berkepala adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampan dan maskulin. Wanita itu lebih heroik daripada Putri Wenxing yang tidak bisa diam dalam keluarga. Qin Yichen juga memberi hormat. Menurut Putri Wenxing, saudara kedua bernama Ke Wen San dan saudara perempuan keempat bernama Ke Wen Wan. Qin Yichen hanya merasa bahwa Ke Wen San sudah tidak asing lagi. Yang terakhir melihatnya dan tersenyum dan berkata, saya adalah pemimpin dari lintasan ketujuh Zen Moguan. Tetapi sekarang saya telah dikirim kembali atas perintah ayah. Ke Wen Wan tidak kalah, tetapi wakil jenderal Yu Tiangwan. Namun, meskipun Putri Wenxing dan Ke Wen San adalah saudara laki-laki dan perempuan, usia kelahiran mereka tidak kecil, dan dapat dikatakan bahwa mereka terpisah setengah generasi. Selain itu, Sang Changsheng juga kembali. Tetapi di depannya, ada kakaknya yang memiliki nafas yang kuat dan kekuatan yang luar biasa. Ini untuk menyambut para leluhur meninggalkan celah, untuk mengirim pasukan dan jenderal, dan untuk membangun Wentian Pass. Kali ini, Kaisar Ke akan menjadi kenyataan. Hati Qin Yichen sangat menakjubkan, dan setelah tiba di klan, Permaisuri Sixia menyesuaikan mahkota giok Kaisar untuk Kaisar Ke, hanya untuk melihat bahwa yang terakhir membuat taruhan besar di Gunung Suci dan berkata dengan keras. Keponakan saya Yutian, sambut leluhur kedua saya dari gunung. Wow! Sekelompok tetua berlutut dengan satu lutut, dan sekelompok junior secara alami sama. Tidak terkecuali Qin Yichen, berbaur di tengah kerumunan, dan kemudian berteriak, Putra Kaisar, sambut leluhur kedua dari gunung. Ledakan. Begitu suara itu jatuh, Qin Yichen merasakan dua kekuatan agung yang menggerakkan langit klan Kaisar Ke. Dua aliran cahaya berlama-lama dari puncak gunung. Kecepatannya mungkin tidak cepat, tetapi itu pasti tidak cepat. Sebaliknya, nafas membuat Qin Yichen punggung. Keren. Yutian, anak cucu, jangan formal, bangun. Tawa heroik bergema di langit, dan Qin Yichen baru saja bangun. Dia melihat dua sosok yang mempesona turun di depan Kaisar, bersemangat dan luar biasa. Yutian, bukan hanya kamu menantikan hari ini, kami orang tua telah menunggu hari ini, dan telah menunggu lama sekali. Kedua leluhur Kaisar menepuk bahu Kaisar, dan lelaki tua dengan rambut bangau di kanannya dan kumis kambing bergema di langit. Suku kami tidak jatuh ke dalam generasimu, tetapi menjadi lebih makmur. Apa yang tidak dilakukan saudara ketiga saat itu, anakmu pasti akan melakukannya. Disebut sebagai saudara ketiga, lelaki tua berjenggot ini adalah leluhur kelima dari klan Kaisar Ke, dan yang lainnya adalah leluhur kedua. Menurut Putri Wenxing, keduanya adalah saudara satu generasi dengan kakek mereka, yaitu saudara kandung ayah di Ke Dijun. Hanya ketika ketiga leluhur disebutkan, mata Kaisar Ke jelas sedih dan marah, dan Putri Wenxing diam-diam memberitahu Qin Yichen. Sanzu, ini kakekku. Nenek moyang kelima melihat ke sekeliling kerumunan, tampak puas, dan mengangguk dan tersenyum. Ya. Mereka semua adalah guru besar klan Kaisar Ke saya. Anak-anak, di masa depan, Anda akan mengalami kuda emas dan kuda besi yang sama seperti kami. Mata Qin Yichen menyusut, sementara leluhur kedua berkata dalam pemikiran yang dalam, saya telah memikirkannya. Apakah Anda benar-benar akan merayakan ulang tahun Kaisar? Kaisar Ke terdiam sesaat, dan akhirnya mengangguk. Qin Yichen di kerumunan itu tercengang, memberi selamat kepada Kaisar atas hari ulang tahunnya. Bergantung pada berapa kali Kaisar mengadu dia, mungkin dia masih senang pergi ketika Kaisar sedang mengadakan pemakaman. Setelah itu, Kaisar Ke menoleh dan berkata dengan keras, Erlangs, pergi ke pengadilan surga adalah pertemuan semua ras di pengadilan surgawi setiap 10.000 tahun. Dinasti dari semua ras memahami dengan sangat baik. Kaisar surga duduk di pengadilan surgawi, dan semua ras harus datang untuk beribadah, seperti halnya raja dan menteri, memainkan urusan semua ras, dan Kaisar surga akan memperbaiki Jiang San Seji. Namun, menurut situasi Kaisar surga, tidak realistis menginginkan semua ras datang ke dinasti setiap hari dan orang biasa pada umumnya. Kaisar Ke dan para pemimpin Kaisar lainnya tidak tahan untuk tunduk kepada Kaisar setiap hari. Oleh karena itu, pertemuan Istana Surgawi setiap 10.000 tahun sekali adalah ketika semua Kaisar berkumpul untuk melaporkan urusan 10.000 tahun dalam klan, membantu masyarakat, mendengarkan dorongan Kaisar, dan berusaha untuk memerintah. Selain itu, ada juga hari kelahiran Kaisar Langit. Bagi Qin Yichen, ini sedikit lelucon. Coba pikirkan untuk tidak menyebut orang kuat setingkat Kaisar. Bahkan dia telah mundur selama beberapa tahun, dan itu masih pendek. Belum lagi Kaisar Surga. Saya khawatir ini akan menjadi retret ribuan tahun. Ulang tahun atau sesuatu. Apakah Anda baru saja memikirkannya? Ya, pikirkan saja. Ulang tahun Kaisar Surga juga sekali setiap 10.000 tahun. Dan 100.000 tahun adalah hari yang besar. Jika tidak setiap tahun akan berlalu. Dan semua kelompok etnis yang memberi hadiah tidak akan dapat menanggungnya.
Dan pesta ulang tahun ini adalah hari ulang tahun Kaisar Surga yang ke-80.000 tahun. 800.000 tahun. Menurut aturan masa jabatan Kaisar setiap juta tahun. Dalam 800.000 tahun, kita juga harus mempertimbangkan apakah akan turun tahta dan membiarkan Yang Bajik, atau apa. Meskipun sisa 200.000 tahun masih merupakan waktu yang lama, Kaisar Surga tidak mempertimbangkannya. Dan Kaisar lainnya tidak keberatan mempertimbangkan pengunduran diri untuk Kaisar Surga. Selain itu, menurut Tusan Miao Xuan, setelah akhir era naga sejati, di era 10.000 Dao saat ini, hanya sedikit Kaisar Surgawi yang dapat duduk dengan aman selama 1 juta tahun. Entah klan Kaisar Langit terpilih kembali selama jutaan tahun, atau dia turun tahta dalam waktu kurang dari 1 juta tahun dan menjadi berbudi luhur. Qin Yichen bisa membayangkan badai itu. Hanya saja Qin Yichen bertanya-tanya, apakah masih perlu didasarkan pada hubungan antara Istana Kaisar Ke dan Pengadilan Surgawi? Qin Yichen berpikir sejenak, tetapi memutuskan untuk berbicara. Ayah, kali ini saya mengundang leluhur untuk keluar dari gunung, dan saya akan bertemu dengan Kaisar Surga. Apakah ayah punya rencana besar? Kaisar Dike meliriknya. Meskipun dia seharusnya tidak keluar saat ini, Qin Yichen merasa perlu bertanya terlebih dahulu apakah kapal Istana Kaisar Ke tidak stabil. Nenek moyang kedua Kaisar Ke juga memperhatikan Qin Yichen. Matanya berkedip. Kaisar Ke melihat ini dan tersenyum. Ini adalah Tianxing, suami Wen Qing. Ini adalah kecerobohan Yu Tian. Dan anugerah surgawi pernikahan tiba-tiba, terlambat untuk mengganggu kedua paman. Kurang dari 20 tahun sejak Tianxing berada di WTO. Dia memiliki hati yang muda dan dia tidak banyak mengerti. Leluhur kedua mengangguk, dan Kaisar Ke segera memandang Qin Yichen dengan ekspresi serius. Tianxing, tahun-tahun ini, kamu telah berjuang untuk ras kami di semua sisi. Luar biasa, dan itu adalah kebanggaan ayahmu. Aku tidak berbohong kepadamu untuk ayahku. Karena ini adalah pertemuan Istana Surgawi setiap 10.000 tahun sekali. Ayahku secara alami akan melapor kepada Yang Mulia untuk membangun Wen Tianguan. Mendesis. Qin Yichen menarik napas. Pembangunan Wen Tianguan adalah peristiwa besar dan juga ambisi Kaisar Ke. Tapi Qin Yichen tidak bisa mengerti. Apa yang Anda katakan kepada Kaisar? Setelah Kaisar menyetujuinya, dapatkah dia tetap memberi Anda harta dan membantu Anda membangunnya? Buka langit-langit untuk mengucapkan kata-kata cerah. Dan tanyakan pada Tianguan. Kaisar Ke yang ingin bertanya pada langit dan bumi ini, siapa Minjun? Jangan katakan bahwa Kaisar memberikan harta, bisakah diizinkan? Qin Yichen terpana. Tidak apa-apa jika Anda ingin membangun Wen Tianguan. Saya, seseorang dari Qin, tidak akan memanggil Anda ayah mertua dengan sia-sia. Anda tidak dapat melarikan diri dengan susah payah. Tetapi apakah Anda perlu berperan sebagai Kaisar? Qin Yichen merasa bahwa jika dia adalah Kaisar Surga, dia akan menerima peringatan seperti itu dari kursi tinggi Istana Surgawi.